Perkenalkan, nama saya Sulhabil Radatul Ais dengan NIM 211111044. Di sini saya akan membacakan jawaban untuk soal sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Nurul Aulia. Untuk soal yang pertama, bagaimana kronologi munculnya gerakan bawah tanah Bani Abbasiyah untuk pertama kali? Yaitu kronologi awal terjadinya gerakan bawah tanah ialah salah satu langkah dari Bani Abbasiyah untuk mendirikan dinasti Abbasiyah dengan tokoh di antara lainnya. Yang pertama ada Muhammad Al-Abbas, yang kedua ada Ibrahim Al-Himam, dan yang terakhir ada Abu Muslim Al-Khurasani. Dari ketiga tokoh tersebut, Abu Muslim Al-Khurasani merupakan propagandis yang paling sukses dan terkenal. Dan ada pun langkah beliau yang susun adalah: pertama, menerapkan politik bersahabat. Artinya, keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah atau siapapun. Yang kedua, menggunakan nama Bani Hashim atau Ahlul Bait. Hal ini dimaksud agar mendapat simpati umat dan dukungan dari kelompok pendukung Ali atau Syiah. Yang terakhir, menjadikan Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, dari strategi ini ternyata berhasil menghimpun kekuatan besar dan dahsyat yang tidak bisa dibendung oleh golongan manapun juga. Dalam perjuangannya untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, para tokoh pendiri dari dinasti ini menerapkan cara kepemimpinan yang bersifat kolektif atau collegial leadership, namun tutup dengan gerakan bawah tanah. Para tokoh pendiri dinasti Abbasiyah menetapkan 3 tokoh sebagai pusat kegiatan, yaitu yang pertama Humaimah sebagai pusat perencanaan organisasi, yang kedua Kufah sebagai kota penghubung, dan yang terakhir ada kota Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Yang kedua, untuk soal yang kedua, kapan dinasti Abbasiyah mulai mengalami keruntuhan dan apa korelasinya dengan kehadiran bangsa Mongol? Pada awal 1258 dilakukan dari Wangsa Ilkhanat atau Mongol melancarkan ekspedisi militer ke Timur Tengah untuk memperkokoh kekaisarannya. Sebelum mencapai pusat kekhalifahan Abbasiyah, dilakukan lebih dulu menghancurkan kota-kota Lurs, Khawarizm, Shah, Bukhara, dan Alamut. Khalifah Al-Musta'sim menolak untuk menyerah. Sebagai akibatnya, Hulagukan mulai mengepung Baghdad pada tanggal 29 Januari 1258. Hulagukan mengerahkan sekitar 120.000 sampai 150.000 pasukan. Sementara Baghdad hanya dipertahankan oleh 50.000 pasukan bangsa Abbasiyah. Pada tanggal 10 Februari 1258, Baghdad menyerah. Pasukan Mongol menyerbu ke dalam kota dan dimulailah tragedi pembantaian dan penghancuran kota selama 1 minggu. Untuk soal yang ketiga, apa alasan dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota dari Kufah ke Baghdad di masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah? Kaitkan dengan intervensi Syiah pada dinasti Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah, pemerintahannya berpusat di Damaskus, di Suriah, dan kekuasaan Islam semakin menyebar luas di benua Eropa. Setelah Daulah Umayyah dipulihkan dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah resmi berkuasa. Perubahan pertama yang dilakukan dinasti Abbasiyah adalah memindahkan ibu kota pemerintah dari Damaskus ke Baghdad, Irak pada tahun 765 Masehi. Alasan pemindahan yang dilakukan di bawah kuasa Al-Mansur adalah karena kedekatan lokasi Baghdad dengan Iran yang merupakan basis kekuatan Abbasiyah. Terlebih lagi, Baghdad memiliki lokasi strategis di tepi sungai Tigris yang subur dan terletak pada jalur perdagangan yang penting. Selain itu, pemindahan ini merupakan bagian dari tuntunan Mawali Persia untuk mengurangi dominasi Arab di kekaisaran. Seperti diketahui, Abbasiyah sangat bergantung pada dukungan Persia dalam menggulingkan Bani Umayyah. Pada periode ini, sebuah posisi baru yaitu wazir juga dibentuk untuk mendelegasikan otoritas pusat dan otoritas yang lebih besar lagi kepada amir lokal. Oleh karenanya, periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah ini disebut dengan masa pengaruh Persia pertama yang berlangsung antara 750 sampai 847 Masehi. Selain pemindahan ibu kota pemerintah, periode ini Islam mengalami kejayaan dan mencapai masa keemasan. Kejayaan Islam ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk soal yang keempat, apa yang membedakan kekhalifahan Bani Umayyah dengan Abbasiyah itu? Dari segi cara orientasi politik dan kekuasaan. Dari segi politik, Bani Umayyah lebih fokus pada perluasan wilayah dan pengikutnya kebanyakan bangsa Arab. Sedangkan Abbasiyah lebih fokus pada pendidikan,
dan pengikutnya merupakan bangsa-bangsa non-Arab. Sedangkan dari segi kekuasaan sendiri, Bani Umayyah lebih menggunakan sistem monarki, sedangkan Abbasiyah menggunakan sistem musyawarah. Untuk soal yang kelima, faktor apa yang menyebabkan Bani Abbasiyah tetap berkuasa hingga periode kelima, padahal Bani Abbasiyah sendiri sudah mulai mengalami kemunduran, bahkan di periode kedua. Pada periode kelima ini, yaitu pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 696 Hijriah atau 1298 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Untuk soal yang terakhir, pada saat pemerintah Al-Abbas merebut Umayyah, ada kongsi antara Al-Abbas dan Syiah. Apakah keturunan Syiah ada yang menjadi raja? Dan ada tindakan apa yang dilakukan kelompok Syiah setelah Abbasiyah berkuasa? Nah, menurut Profesor Badri Yatim dalam Sejarah Peradaban Islam, kehadiran pasukan Buain itu juga mendapat sambutan dari khalifah. Meski tak menerima gelar Amir al-Umara, pemimpin para pemimpin, Hasan mendapat anugerah kehormatan berupa gelar Mu'iz al-Daulah atau penegak negara. Kedua saudara kandungnya, Ali dan Ahmad, dan masing-masing mendapat gelar Imad al-Daulah atau tiang negara dan Ruk ad-Daulah penopang negara. Berdasarkan kesepakatan antara Khalifah Abbasiyah dan Ali bin Buaih, keturunan Buaih akan diakui sebagai sultan. Dinasti Buaih pun mengakui kedudukan khalifah. Nama-nama mereka dan khalifah akan disebutkan dalam khutbah-khutbah Jumat dan diukir pula dalam mata uang logam. Sejatinya, para penguasa Buaih adalah penguasa Abbasiyah, tulis di Ensiklopedia Islam. Sejak saat itulah Khalifah Abbasiyah dikendalikan para amir Bani Buaih. Khalifah tak lebih hanya sebagai simbol, tak berdaya dan tak memiliki kekuatan politik dan militer. Pada masa pemerintahan Bani Buaih inilah para Khalifah Abbasiyah yang tinggal namanya saja, tutur Profesor Badri Yatim. Sebab pelaksanaan pemerintah berada dalam genggaman amir-amir Buaih. Dinasti Buaih pun memindahkan pusat kekuasaannya dari Siraj ke Baghdad. Di kota itu mereka mengembangkan Dar al-Mamla'ah. Meski begitu, pusat kekuasaan dinasti Buaih yang sebenarnya berada di Sirat, tempat Ali bin Buaih atau saudara tertua bertahta. Berkuasanya Bani Buaih di Baghdad ternyata mampu menyatukan kembali dinasti-dinasti kecil yang sempat menyatakan keluar dari dinasti Abbasiyah. Menurut Profesor Badri Yatim, pada masa pemimpin amir-amir Buaih sering terjadi bentrokan dan konflik antara penganut Sunni dan Syiah. Setelah 110 tahun mengendalikan kekhalifahan Abbasiyah, kekuatan politik dinasti Buaih pun terus meredup. Tak seperti tiga pendahulunya yang kompak dan saling melengkapi, generasi penerus Buaih juga dilanda pertikaian. Lagi-lagi karena jabatan dan kekuasaan yang menjadi pangkal masalah, kendali kekuasaan dinasti Buaih di Khalifah Abbasiyah akhirnya diambil alih oleh dinasti Seljuk di Turki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.